lagi nih bareng sama Widya dan juga ada Chef Erwin dari Luminar Hotel Purwokerto. Tentunya kalau Widya udah bareng sama Chef Erwin, apalagi kalau bukan kita mau jalan-jalan. Dan masak-masak ya. Betul, dan masak-masak tentunya ya. Karena kalau ada chef ya pasti harus masak dong gitu. Tapi kira-kira di setiap episodenya ini kan Chef Erwin selalu kasih kejutan-kejutan ya Chef ya. Karena kalian lagi menyaksikan acara Tudung Saji Sabah Desa, Luminar Hotel Purwokerto bersama Banyumas TV. Oke, Chef Erwin, hari ini kira-kira kita mau ngajak pemirsa yang ada di rumah dengan cerita apa nih? Hari ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat pengrajin tahu yang dimana kita biasanya kan tahu tinggal kita nikmati kan. Kita lihat prosesnya, terus nanti setelah itu endingnya nanti akan kita demonstrasikan bagaimana sih mengolah tahu yang tidak seperti biasanya. Atau jarang yang ibu-ibu nikmati di rumah, dan teman-teman di rumah seperti apa nanti akan kita sajikan dengan yang berbeda. Nah itu dia kuncinya ya. Chef Erwin bakal ubah dari tahu yang biasanya kita goreng aja ya Chef ya. Ini kira-kira mau diubah jadi makanan seperti apa sama Chef Erwin. Tapi tentunya sebelum itu Chef Erwin bakal ngajak pemirsa yang ada di rumah buat melihat proses pembuatan tahu ya Chef ya. Dan sekarang kita sudah ada di pabrik tahu di desa Kalisari ya. Desa Kalisari, Cilongok. Ya, salah satu sentra tahu ya. Banyak pengrajin juga di Desa Kalisari ini. Oke, buat Chef Erwin sendiri ini pengalaman pertama langsung ke pengrajin tahu atau udah? Ini pengalaman pertama ya. Selama ini kan saya cuma lihat di TV ya nggak, di YouTube. Oh zaman dulu, proses zaman dulu pernah ada. Oh ternyata bikin seperti ini. Saya lihatnya di televisi aja. Oke. Sekarang kita langsung saksikan langsung ke pabriknya. Oke, Chef, tapi boleh tanya sedikit nggak gimana perasaannya? Chef kan sebagai yang ahli memasak nih, mengolah bahan-bahan menjadi sebuah hidangan yang menarik. Chef Erwin bisa langsung melihat proses pembuatan bahan bakunya tuh. Menurut Erwin sendiri perasaannya gimana, Chef? Happy ya, happy, senang, tambah pengetahuan yang selama ini kita cuma terima jadi, kita tahu prosesnya. Dan gitu juga nanti akan kita terpikirkan bahwa oh ya, ternyata tahu ini nanti akan ada turunan-turunan lainnya. Dan itu dengan bahan dasar kedelai bisa dibuat apa aja. Oke, betul. Oke, daripada lama-lama penasaran, kita langsung aja ajak pemirsa yang ada di rumah untuk melihat proses pembuatan tahu. Oke. Salam. Bapak izin, ini kami dari Tudung Saji Sabah Desa, program Luminar Hotel Purwokerto bersama dengan Banyumas TV. Ini Chef Erwin selaku eksekutif hotel Luminar Hotel Purwokerto, dan saya Widya dari Banyumas TV. Bapak izin, kita kepengen melihat proses pembuatan tahu ya Chef ya tadi. Pak boleh kenalan dulu Pak sama pemirsa yang ada di rumah biar lebih kenal lagi. Ya, namanya saya Narso. Kalau hujannya tahu nasroh kan. Oke, tahu nasroh ya. Dikenal tahu nasroh itu. Oke. Saya sendiri Narso. Oke, Pak boleh tahu nggak sebelum kita ngeliat prosesnya kita tanya dulu Chef. Biasanya Bapak bisa produksi dalam satu hari berapa kilo biasanya Pak? 80. Kalau tahu mungkin jadinya sekitar 2000-an lah, 2.500 ya. Per hari itu Pak ya? Iya. Per hari produksi ya. Oke, kita boleh langsung lihat ya Pak ya? Boleh. Oke, ayo Chef. Silakan. Nah pemirsa, ini kita sudah ada di lokasinya langsung ya Chef ya, proses pembuatan Pak Narso ya Pak ya? Pak Narso. Oke Pak, boleh nggak, ini pasti pemirsa yang ada di rumah juga kan penasaran gimana sih awal mulanya bisa jadi tahu itu gimana Pak? Ya kalau dari kedelai itu direndam 5 jam. Dan selalu dituras, sampai bersih, dicuci sampai balik. Itu setelah itu digiling sama itu ada penggilingannya, mesin dia langsung
rebus dijebur sama diencerkan ya. Ya ada kuali itu diencerkan terus direbus sama nanti sudah saring. Nah, rebus berapa lama tuh, Pak? Ya, kalau satu masakan itu kurang lebih ya 45 menit. Oh, 45 iya. menit. Kira 3 jam ya, 34 jam. Iya. Oh, 34 jam. Ya, udah 4 jam ya. Oke. Habis itu, Pak? Habis direbus? Nanti disaring, dipisahkan ampas dan ya airnya. Sarinya ya. Yang pati tadi. Patinya ya. ya. Patinya. Patinya lalu dipres, lalu dipilih, diberi itu biang. Jadi biang namanya laru karena lalu itu terbuat dari limbahnya, limbah cair namanya. Oke, fungsinya untuk apa nih, Pak? Ini kan asam untuk menggumpalkan. Gitu. Menggumpalkan patinya jadi tahu. Oh, akhirnya sampailah jadi tahu itu ya. Nah, ini kan ada tahu putih, ada tahu kuning. Nah, yang kuning ini prosesnya gimana, Pak? Yang sama? Sama, cuman kalau yang putih masih tawar gitu, belum ada rasanya. Belum kalau udah yang kuning kan sudah direbus sama kunyit sama garam. Oke, jadi udah ada rasanya. Plain nama udah ada rasa gitu ya, Chef. Nah, tadi itu Chef Erwin kan juga menyebutkan katanya dari bahan tahu ini apakah jadi tahu aja atau bisa jadi bahan baku lainnya juga, Pak, biasanya? Kalau saya tidak tahu loh, kayaknya hanya jadi tahu ya. Oh, jadi tahu ya. Untuk Biasanya apa, Chef? Kalau ampasnya bisa jadi bisa dibikin tempe ampas tahu bisa. Gitu, keripik kerupuk ampas tahu bisa. Dari limbah. Ya, limbah bisa pakat ya. Bisa diolah kembali ya. Itu biasa di sini yang bikin kerupuk ampas tahu. Oh iya. Kerupuk ampas tahu. Tempe ampas itu biasa enggak gitu. Oke. Nah, Chef, dari Chef Erwin sendiri nih, Chef, biasanya kalau Chef Erwin tuh, menurut Chef Erwin, bahan baku tahu itu mudah diolah dan bisa jadi berbagai macam makanan atau gimana, Chef? Tipe yang gimana, Chef? Tipe yang menurut saya sih mudah ya, karena kan satu pengerjaannya tidak terlalu lama. Beda ketika kita ngolah daging atau ayam, kan ada proses pemasakan yang lama. Kalau ini kan daging, tahu ibaratnya digoreng pun udah enak ya, Chef. Tapi nanti kan turunannya kita buat, apakah kita buat masakan mau ke Oriental bisa, mau ke Indonesia bisa, atau mungkin nanti kita fusionkan dengan makanan luar juga bisa. Si tahu ini ya, saya satu ya sehat ya. Betul. Yang kedua mudah didapat, yang ketiga mudah diolah, yang keempat irit bahan bakar karena masaknya cuma sebentar. Iya betul, nggak perlu lama-lama ya, Chef ya. Oke, kita mau ngeliat ke belakang nggak, Chef? Boleh, langsung. Izin ya, Pak ya. Pisahkan antara pati dan ini ya. Ini pati ini, Pak. Iya. Iya, yang jadi tahunya ini kan. Ini bakal tahu ya. Iya. Jadi ini dipres lagi. Nanti supaya airnya juga terpisah ya. Tetap bisa. Nanti juga dipotong-potong lagi, dipres lagi. Dua kali mempresnya. Biar kadar airnya pulang, Pak ya. Oh, itu terjawab kenapa tahu kotak-kotak. Iya. Kalau cetakannya bulat, jadinya bulat-bulat. Jadi tergantung mau nyetaknya nyetak apa. Nah, proses apa untuk menggumpalkan itu berarti sebelum ini, Pak? Sebelum rebus kan mendidih, disaring, ditaruh sini, langsung dikasih itu larut. Masih pakai ini Pak, tradisional Pak ya? Iya, masih. Rata-rata aku punya kalau di sini ini tradisional. Sudah berapa lama usaha? Jadi 8 juga sudah usaha ya. Berarti baru dari pertama ya, bukan perintis ya di sini ya. Dari pekerja tahu sampai punya buat sendiri ya. Sendiri 8 bulan. Inspiratif. Oke, ini yang sudah jadi ya Pak ya? Iya, Oke, ada berapa ukuran Pak? Kayaknya beda-beda ya? Ada ukuran ya, kalau yang ini yang besar, kalau harganya ini 5.000, 1.250. Kalau yang itu satuannya Rp600. Oke, ini udah bisa langsung dimakan gitu bisa Pak? Itu masih tawar, ya bisa dimakan, cuman masih tawar. Oke, masih tahu-tawar. Nanti yang ada rasa tadi yang dikasih yang pasti ini ya, Chef ya? Direbus sama kunyit sama garam. Nanti endingnya kuning ya Pak, luarnya dalam putih ya. Di sini terkenal tahu kuning. Tahu kuning. Oke. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah ya, yang penasaran nih atau kalian
salah satu pecinta tahu nih, boleh kalian bisa langsung pesen untuk datang aja langsung di Jalan Cipendok ya Pak ya? Iya. Jalan Curug Cipendok atau Kalisari, atau bisa langsung menghubungi ke rumahnya Pak Narso. Dan nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Jadi kalian kalau mau beli langsung aja datang ke lokasinya karena ini fresh banget ya, Chef. Kalian bisa langsung ambil abis jadi langsung pesen aja gitu. Nah gimana Chef? Udah kepikiran mau masak apa? Udah siap. Aman ya Chef ya? Kira-kira Chef Erwin bakal kasih gebrakan apa nih Chef dari tahu? Karena tadi akan kita buat cemilan manis juga ya. Bentar Chef, biasanya kita makan tahu tuh asin. Ini Chef Erwin mau bikin yang manis juga. Tetap yang asin kita buatkan, tapi nanti ada cemilan manis juga. Tuh, menarik ya. Kira-kira tahu ini bakal dibikin cemilan manis sama Chef Erwin, mau dibikin apa? Jadi langsung aja kita lihat nanti keseruannya masak bareng sama Chef Erwin. Oke pemirsa, nih udah dapet tahunya kita. Udah dapet tahunya. Jadi kira-kira Chef Erwin bakal masak apa ya? Pokoknya langsung aja kita ngeliat. Kita langsung ke lokasi buat masak bareng sama Chef Erwin. Oke pemirsa, nah sekarang Widya dan juga Chef Erwin sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok. Betul nggak Pak? Betul. Oke, nah biar Afdal kita kenalan dulu kali ya. Boleh Pak, perkenalkan dulu ke pemirsa yang ada di rumah. Saya Endar Susanto AMD, Kepala Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Baru 1 periode ini. Oke, nah Chef Erwin, ini kita kan supaya pemirsa yang ada di rumah juga mengenal nih lebih dekat Desa Kalisari ini. Apalagi ini Desa Kalisari itu udah terkenal dengan tahunya itu ya Chef ya. Nah Bapak, sejak kapan sih Pak untuk Desa Kalisari ini tuh dikenal dengan pengrajin, sentra pengrajin tahu Pak? Dari kapan? Kalau sentra mungkin belum di tahun 90-an gitu, tapi untuk produksi awal itu di tahun 70-an itu ada produksi tahu di Kalisari, yaitu salah satu warga yang memproduksi tahu Kalisari yang dulu dijual di stasiun Karangsari yang ada di Karangsari. Nah itu cikal bakal Desa Kalisari menjadi sentra tahu Kalisari yang ada di Kabupaten Banyumas. Oke. Nah Bapak, ngomongin tahu itu kan sebenarnya pengrajinnya juga banyak ya Chef ya. Nah tapi ini memang kita tuh sudah familiar dengan tahu itu Kalisari gitu. Nah yang membedakannya khasnya apa nih Pak? Ya. Kalau tahu Kalisari memang ini jadi ciri khas di Kalisari itu tahunya isi, tahunya kenyal, apalagi produk utamanya adalah tahu kuningnya. Tahu kuning. Tahu kuning ini yang menjadi produk unggulan Desa Kalisari. Tahunya kenyal, isi dan rasanya juga enak. Walaupun ada produk-produk turunan, ada tahu goreng, kemudian ada tahu bolo-bolo dan sebagainya. Termasuk mungkin saat ini mencoba untuk membuat olahan produk dari bahan baku tahu. Gitu. Nah, kalau untuk potensi desanya sendiri Pak, selain tahu, apakah ada yang lain juga? Iya, untuk Desa Kalisari ini kan berada di kaki Gunung Slamet ya Mbak, yang notabene ini juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ada banyak sumber mata air juga di sini yang menjadi potensi pengembangan, sebenarnya pengembangan wisata desa. Wisata terintegrasi dari wisata edukasi untuk kunjungan industri tahu, kemudian wisata alam dan kuliner. Ini sudah pernah kita coba kembangkan. Dulu ada tubing yang ada di Sungai Royong, ini juga paketan dengan kulinernya tahu, termasuk wisata edukasinya, karena Kalisari menjadi salah satu tujuan untuk kegiatan kunjungan industri dari
PAUD sampai dengan lembaga ya. Mungkin bisa dipadatkan untuk wisata yang lain, kuliner dan wisata alam. Terpadu Pak ya? Terpadu. Tuh, menarik ya Chef ya? Terintegrasi. Oke, Bapak kira-kira kalau di Desa Kalisari ini sendiri ada berapa pengrajin tahu Pak? Untuk saat ini yang ada di kami, data di desa itu kurang lebih 260-an pengrajin. Banyak. Ini tersebar di wilayah Desa Kalisari. Memang yang paling banyak itu ada di Kadu 1 yang tadi diliput itu produsen paling banyak. Oke, makanya tadi memang proses pembuatan tahu itu kan tadi banyak membutuhkan air ya Chef ya, dan ternyata tadi Bapak juga menyampaikan kalau di sini juga air berlimpah. Dari Chef Erwin gimana nih Chef? Kalau tadi kita udah mengunjungi proses sentra pembuatan tahu, gimana Chef? Nah itu saya bilang tadi bahwa ya biasanya kan tahu ini kan siap jadi kan. Jadi nah tadi kan saya lihat prosesnya kan. Yang pertama ya ilmu baru buat saya. Yang kedua ya ternyata pembuatan tahu itu ya lumayan ya, ada tahapan-tahapannya. Nggak langsung simsalabim jadi ya. Kelihatannya simple gitu ya Chef ya. Mantap sih tadi. Oke, nah Bapak mungkin ada pesan-pesan nih untuk pemirsa yang ada di rumah, monggo boleh disampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Hotel Luminor dan Banyumas TV yang sudah berkunjung ke desa kami, dan nanti akan ada demo masak terkait dengan produk turunan. Karena sebenarnya potensi untuk kulinernya ini luar biasa, apalagi yang berbasis bahan baku tahu. Nah, kita sudah coba kembangkan dari olahan tahu menjadi berbagai macam makanan. Ini beberapa lembaga juga sudah pernah ke kami, dari produk makanan sampai dengan produk terakhir dari UMP itu lulur kecantikan, itu dari ampas tahu. Ya kalau yang sudah ada kan limbah cair menjadi biogas. Kemudian ampas tahu, ada kerupuk ampas tahu. Nah ini terima kasih Chef dan Banyumas TV. Kita nanti belajar bareng-bareng ada produk turunan apa lagi yang akan diolah oleh di harapan kami. Tahu ini tidak hanya wujud tahu saja yang dijual, tapi ada makanan-makanan dari olahan bahan baku tadi. Karena ya potensi yang luar biasa di Kalisari. Semua orang di Kabupaten Banyumas khususnya tahu namanya tahu Kalisari. Ya bisa kalau di luaran itu terkenal tahu Karangsari nih Pak. Tahu Karangsari, tapi aslinya adalah berasal dari Desa Kalisari. Itu memang sudah branding dari dulu, tahunya orang tahu Karangsari. Oke, nah itu tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya, kira-kira ini tahu ini bisa diolah menjadi hidangan turunan apa lagi. Nah tadi Chef Erwin juga sudah menyampaikan ya Chef, kalau Chef Erwin hari ini bakal bikin hidangan manis ya Chef ya, hidangan manis dari tahu. Kira-kira apa? Jadi kita langsung aja tetap tonton Tudung Saji Sabah Desa bersama Luminor Hotel Purwokerto. Nah, sekarang kita sudah ada di lokasi, kita ada di mana nih Chef Mas? Desa Kalisari ya? Desa Kalisari, Kecamatan Cilongo. Oke. Kalau tadi kita sudah ngelihat proses pembuatan tahu ya Chef ya, di depan kita juga sudah ada ini tadi tahu. Tahu yang kita bawa langsung dari sana langsung. Ini langsung tadi dibuat langsung kita bawa ke sini. Karena bakal diolah sama Chef Erwin. Yang tadi tuh katanya mau diolah menjadi hidangan manis. Nah itu Wida tuh penasaran banget, dan juga pasti pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran tentunya ya Chef. Tapi Wida nggak lihat hanya topping-topping manis aja, di sini juga kayaknya ada daging. Kita bukan buat beberapa varian olahan dari tahu. Contohnya akan kita buat donat tahu. Terus nanti olahan buat masakan ibu-ibu di rumah akan saya buatkan juga tahu gulung dengan menggunakan kulit tahu. Atau bahasa Chinese-nya ada cincin, masakan Cina. Nanti kita kombinasikan dengan tahu. Terus juga ada terong isi tahu. Terus nanti ada tahu lada hitam. Jadi ini adalah masakan yang ibu-ibu mudah didapatkan bahannya dan mudah untuk dibuat di rumah. Untuk masakan, untuk dihidangkan di
keluarga tercinta. Tuh, apalagi kita berada di lokasi yang memang sentra penghasil tahu ya Chef ya. Dan ternyata dari satu bahan tadi Chef Erwin bisa mengolah dari mulai lauk berarti ada ya Chef ya. Terus dessertnya juga ada yang manis, ada donat tahu ya Chef. Jadi memang itu juga bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu. Nah karena kita tidak sendirian, kita sudah kedatangan ibu-ibu dari PKK ya Bu ya. Oke, Ibu lemes banget nih, semangat nggak nih Bu? Gimana Bu, happy nggak Bu kedatangan eksekutif chef dari Luminar Hotel Purwokerto? Happy ya Bu ya. Oke, kali ini ada Chef Erwin. Ibu-ibu boleh nanti juga ikut ngeramein Chef Erwin pas lagi masak ya Chef ya. Boleh tanya-tanya aja Bu, kira-kira Chef Erwin ini buat bikin tahu ini bisa jadi apa? Itu kan bisa jadi suatu inovasi baru juga ya Chef ya. Oke, nah tapi tenang aja karena Chef Erwin juga tidak sendirian nanti masaknya. Akan ditemani oleh ibu dan saya juga bawa asisten. Oh ada asisten juga Chef. Mang Udin, yuk. Mang Udin. Oke, coba silakan Ibu. Staff saya paling gemoy Bu. Paling gemoy. Pak Samsudin, dia expert di bidang pastry. Saya bawa beliau untuk nanti berbagi pengetahuan dengan ibu-ibu semua. Itu dia. Dan tentunya sudah ditemani dengan Ibu. Boleh perkenalan dulu, maju sebelah sini Bu. Oke, Bu perkenalan dulu Bu, biar pemirsa yang ada di rumah lebih kenal. Monggo Ibu, maju aja. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bu Nurmiasih dari Kalisari. Gimana perasaannya Bu? Happy nggak? Seneng nggak? Langsung datang nama eksekutif chefnya kita nih. Oke, Ibu boleh silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Anggreni, saya dari Desa Kalisari. Oke, ini kita sudah kedatangan warlek-warlek tentunya yang sudah biasa mengolah tahu Kalisari tentunya ya Chef ya. Tapi ini kita bakal compare nih sama Chef Erwin. Kira-kira Chef Erwin bakal kasih sentuhan apa supaya menjadi hidangan yang menarik tentunya ya Chef. Oke, boleh langsung dimulai aja Chef. Boleh. Chef siap. Mungkin kita akan buat donat dulu ya, karena kan butuh waktu buat fermentasi ya. Oke, siap Chef. Oh tetap diproof juga ya Chef ya. Oke, Ibu silakan. Bu. Oke. Jadi nanti ada apa mau? Ada di rumah ya. Sini aja. Hasilnya Chef Erwin kira-kira hidangannya seperti apa, dan tentunya selalu saksikan Tudung Saji Sabah Desa, program Luminar Hotel Banyumas TV. Jangan tepungnya 500 gram yang begini. Kalau ketinggalan informasi. Terus raginya 10 gram. 10 gram. Iya, langsung masuk. Ini es 500 pengembang 10 gram. Ini telurnya 2. Ya? Jangan lupa tahu Kalisari. Tahu iya. Ini 150 gram. 150. Pakainya air es. Berapa mililiter? Air plus es kira-kira sampai kalis. Kalau raginya ngembang dulu biasanya bantet. Oh begitu. Iya. Buat menghambat. Iya. Speednya pelan dulu ya Mau? Iya, speednya pelan. Airnya sedikit demi sedikit. Iya. Berarti itu nanti diaduk kira-kira berapa menit? Sekitar seperempat. Seperempat. Iya. Olahraga lah Bu ya. Ulenin gitu ya. Iya, diulenin lah. Ya. Dan kalau pakai mixer pun mixernya yang spiral ya. Yang ini ya yang spiral. Iya. Bukan Atau yang kalau untuk mixer yang kecil mungkin bisa separuh resep gitu ya Chef? Iya, karena takutnya patah kurang kuat. iya nanti. Kalau terlalu berat nanti kemungkinan bisa patah. Mungkin kalau terlalu berat sih, kalau mungkin banyak mixer kecil mendingan manual aja. Iya. Spiral itu. Lama sampai kalis.
Sambil nunggu kita prepare untuk ini, Bu. Yuk. Ya. Ibu mungkin bisa bantu haluskan, Bu. Ya. Ya kan. Sendok aja. Kalau pakai tangan boleh. Terus satunya nanti Ibu boleh minta tolong dipotong dadu, Bu. Boleh. Betul. Ini mau buat? Ini tahunya Kalisari bagus ya, nggak mudah hancur ya. Iya, kenyal. Kenyal ya. Berapa ini chef yang dibutuhkan tahunya? Ya, nanti kita buat agak banyak. Dia nggak mudah hancur ya. Terus apa, kenyal. Kenyal. Teksturnya juga enak dipotong. Kita panaskan minyak. Nanti, Bu, udah. Tambahkan daging ayam cincang ya, ayam giling. Boleh ke tangan, Bu, boleh. Nanti gampang. Kalau habis masih ada envelopnya. Ini udang, Bu ya, ini daging udang. Udang. Udang, ayam, tahu. Ini dicoper ya. Dicoba semua ya. Daging ayamnya berapa? Berapa banyak minyaknya? Ini cukup, Chef? Cukup, Bu. Tambah lagi, Bu, biar banyak ya. Boleh. Takut ibu-ibu nggak kebagian. Betul. Ini apa? Apa ya? Kalau buka. Iya. 1,5. Nanti tinggal diperiksa kalau misalnya kurang asin tinggal tambahin. Minyak wijen ya masuk. Minyak wijen. Terus satunya ya. Belum panas. Tapi kalau 1.500, Udah kali belum, Mang? Udah kali belum. Iya. Nanti Iya. kita coba kasih ini, Bu ya, biar ada warna. Boleh, Bu, diiris, Bu. Ini diiris halus, nanti campurkan di adonan tahu ya. Tahu gitu ya. Ya. Udah, Bang? Udah? Ini nunggu kalis. Belum? Iya. Jangan air nggak? Enggak. Ya? Bisa ya, jangan diikutin. Ya. Ini buat biar tong-tong. Biar nggak kepedesan. Tutup, Bang. Tutup dulu. Sama tinggal dikasih tahu campurannya. Iya. Tahu. Iya. Terus, Bu, terus kita tambahkan daun bawang, cuman saya minta daun bawangnya kecil-kecil. Karena kalau yang besar-besar di sini nanti kelihatannya kasar ya. Boleh diiris halus, Bu ya. Kecil, Ya. lembut. Kalau yang kecil gini dia teksturnya lebih lembut dibanding yang besar ya. Cipin.
Ini udah. Ini cuma pakai ini aja, apa? Kaldu. Cuma pakai kaldu. Minyak wijen. Kalau suka pedas tinggal tambahkan cabai rawit. Tinggal dibentuk. Kita siapkan kukusan ya. Sekitar setengah jam. Hah? Nanti kukus ya? Oh, udah jadi itu ya, Don ya? Iya. Chef, ya? Tahunya gorengnya jangan terlalu matang Bu ya, karena kalau terlalu matang itu dia kan nanti kalau udah kempes ribut ya. Gorengnya 3/4 matang aja. Berarti adonan donat kalau pertanda sudah selesai di ini apa mixer, kalau sudah Kalis. Iya. gitu. Nggak lengket. Ya. Udah rata kan? Udah ya? Ini jual di pasaran ada. Sekarang kita buat lada hitam Bu ya. Lada hitam nanti ininya potong bulat boleh. Agak besar, agak besar. Ya, ya. Nanti ini potong kotak ya Bu. Donatnya ada yang nggak pakai wijen dan pakai wijen ya Bu ya. Bahannya apa dari yang buat lada hitam? Ya. Bahannya cuma ini aja Bu, tahu sama ini. Nanti bumbunya ada saus tiram, saus sambal, kecap manis sama ini Bu, apa? Lada hitam. Sudah, bawang putih minta tolong dicincang Bu. Nggak. Nah, takutnya patah kan? Nggak usah, sukanya pakai tangan. Iya. Nggak lengket kan? Lengket nggak? Enggak, itu nggak lengket ya. Ntar tinggal digoreng. Enggak. Ini kita udah buat yang banyak Ibu dari hotel, nanti nggak usah khawatir, kita bisa icip-icip. Ya. Kita happy ya nggak? Kita makan-makan. Cuman karena di sini di Kalisari ini bahan dasarnya tahu ya, kita makannya tahu. Mungkin kalau di sini misalnya sentra singkong, nanti kita makannya singkong. Pakai pun. Ini nanti dicampur Bu ya? Oh, daging. Kulitnya Bu. Enak gitu Bu. Dagingnya berapa gram kira-kira? Ini tadi cuma sisaan ya, 100 gram aja. 100 gram. Nanti Ibu minta tolong potongin lagi cabai kayak tadi ya. 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 Cabai Cabai apa?
Merah aja. Nanti mungkin ibu-ibu merapat. Nanti kita akan ibu-ibu silakan sesukanya mau topping apa aja ya. Kita siapin tuh nanti bahan-bahannya. Ya, nanti ada yang nyoba ngasih topping terserah mau topping apa. Oke Bu, sekarang kita masak lada hitam ya. Bu, lada hitam ya. Ini tumis sampai wangi. Nanti masukin kecap manis, saus sambal, kecap Inggris ya, sama lada hitam. Diaduk dulu, kasih gula pasir, diaduk dulu, nanti udah kecampur rata, tinggal masukin tahu. Ibu ada yang mau nge-glass nggak? Mau silakan. Topping. Ya, topping. Ya. Lurah. Ya, Daripada silakan. ngantuk, ayo topping. Udah. Kecap manis sedikit aja. Kecap manis. Ini sampai harum ya, Chef? Iya betul. Oh iya. Ya. Agak banyak, ya biar agak pedas. Kecap Inggris ya. Ini mudah kan di supermarket apa di toko-toko. Ya. Banyak ya. Ada hitam. Ini nanti Bu, gula. Ini nggak pakai air ya? Enggak. Sini aja, Pak. Iya. Iya. Ini kan Ibu nanti bisa buat ayam, buat campuran ayam atau campuran daging juga bisa. Oke, kita mulai goreng cunkian ya. Sama kayak Ferry Pam gitu. Kecilan ya. Kemudian.
Di lubang Ibu ya? Iya, iya, betul. Terigu 500. Terigunya yang cakra. Iya. Protein tinggi. Terus. Mentega 100 gram. Iya. Gula 100. Pengembangnya 10 gram. Fermentan ya? Iya. 10. Iya, 10 gram. Takaran sendok aja. Gimana? Paling sesendok. Ini, Bu, ya? Sendok. Setengah sendok atau Tapi dia nggak hancur ya? Ya. Bahasa Kalisari. bahasa Prancis ya Bang. Silakan. Terong. Buat itu dulu. Berdokumen laporin. Itu sih kalau minyaknya kebanyakan gimana? Minyaknya kurang. Takutnya nanti hancur. Harus pas, harus Ya, pas yang jadi ini. jadi modelnya kayak kita bikin dadar telur ya, airnya dikit minyaknya. Tengahnya apa? Oh, tengahnya dibuat. Oh, tengah. Ya, tengah dibuat di arah. Gampang tinggal. Yuk silakan. Nah, itu lebih. Foto dulu. Belum. Ini buat ini lada hitam. Oh, ini buat topping Buat lada hitam. alas-alasnya. Tahu lada hitam. Pakai minyak apa enggak itu? Pakai minyak Ibu. Iya. Tapi dikit ya. Dikit Ibu, kan ditumis Bu ya. Ini di Dikit apa dikit Bu? Dikit aja. Lagi. lagi. Dah ya. Siap di plating. Bocah piringnya putih tadi ya, tukar ya. Silakan. Yuk. Oh, itu yang udah jadi ya, hitamnya ya? Iya. Ini yang udah jadi. Tuh dipanggil tuh. Oke pemirsa, nah sekarang Widya dan juga Chef Erwin, tadi kita udah masak, udah Iya. seru banget ya Chef ya. Gimana ibu-ibu, Seru, seru Mas. nggak? Oh itu, nah di depan kita nih sudah ada hidangannya tadi dari Chef Erwin, tentunya bahan utamanya itu adalah Tahu. Tahu Oke, Kalisari. tahu Kalisari, jangan lupa Kalisarinya. Oke, Chef Erwin sekarang boleh nggak jelasin sedikit ke pemirsa yang ada di rumah, pasti penasaran nih karena ada hidangan asin, ada hidangan manis. Nah silakan. Siap. Chef.
Untuk yang paling ujung ini kita ada aneka donat, tapi tetap basicnya kita tambahkan tahu ya, tahu kalisari ya. Nah, gimana ibu-ibu teksturnya oke nggak? Oke, empuk ya, lembut, empuk. Keriput nggak? Enggak, oke. Bisa jadi ide jualan ini. Ntar Jadi lagi ibu bisa jualan nih. open PO. Ya. Judulnya adalah donat Kalisari. tahu kalisari. Ya. Ya. Donat tahu kalisari, bisa di branding ya, donat tahu kalisari. Oke. Rasanya enak Bu. Nah, terus yang ini selanjutnya adalah terong isi tahu juga. Terong isi tahu. Kalau yang biasanya pada di sayur aja, sekarang Chef Erwin bikin inovasi baru nih. Dari tampilannya juga cakep ya, Chef ya? Dia ada warna ungunya kan. Terus kalau misalnya mau ibu mau pedas, tinggal tambahkan saus apa, sambal aja nggak apa. Cabai rawit atau cabai giling. Betul. Terus yang ini adalah tahu gulung. Di mana tahu ini kita gulung dengan menggunakan kulit tahu. Jadi tahu ketemu tahu. Pokoknya ini serba tahu ya Bu ya. Nah, terus ini adalah tahu lada hitam. Jadi ini kita hari ini masaknya adalah serba tahu. Serba tahu ya. Jadi hidangan ini tuh mulai dari asin sampai manis, semuanya itu pakai bahan bakunya tahu. Tentunya tahu kalisari dong, ya nggak Ibu? Donat tahu kalisari. Itu besok bisa di branding gitu Chef ya kan. Oke, Chef Erwin gimana? Boleh sedikit nggak? Tadi dari pagi kita udah mengunjungi sentra industri pembuatan tahu kalisari sampai dengan tadi masak bareng sama ibu-ibu. Gimana Chef pengalamannya? Seru banget ya. Tadi aku ke sana ke pabrik. Karena kan saya belum pernah ya lihat tahunya itu kelihatannya tuh di TV kok kayak gini. Ternyata pas aslinya lebih seru. Ya. Terus emang sih penggunaannya masih tradisional kan karena kan biar cita rasa juga tetap terjaga. Terus lanjut tadi ibu masak, seru nggak? Seru banget ya. Jadi ibu upiak semua, ya gak? Terus antusiasme banget ya, tinggi antusiasmenya. Terus nanti udah gitu endingnya kita akan cicip. Terus tadi Wida juga agak ini juga nih, pas lagi masak tahunya, katanya kalau tahu kalisari ini kalau digoreng tuh katanya nggak kisut ya Bu ya. Nah itu nggak susut. Boleh dicek tahunya jadi, kan? Ya itu, jadi unique sellingnya tuh di situ. Jadi salah satu ciri khasnya tahu kalisari. Berisi. Jadi dia padat, nggak kopong, dipotong nggak rusak. Betul, nggak beban mengawet. Tapi berarti kalau dari spek tadi itu untuk mengolah sebuah hidangan tuh jadi nambah cakep juga ya, Chef ya, untuk tampilannya ya. Kalau keriput kan jelek kan. Itu juga mungkin gini, ibu-ibu juga nanti saya kasih tips sendiri bahwa goreng tahu itu kalau untuk diolah lagi jangan terlalu matang kering ya. Kadang tahu ini walaupun kita teksturnya bagus, kadang agak drop tuh kalau kita udah dingin. Makanya gorengnya 3/4 matang aja. Enggak, kalau tahu kalisari enggak. Oke, Chef Erwin ada pesan-pesan nih. Tapi ada kelemahan tahu kalisari. Kenapa Chef? Cepet habis ya? Cepet habis. Karena saking enaknya. Iya betul. Oke, Chef Erwin ada pesan-pesan nggak nih buat pemirsa yang ada di rumah? Gini, apapun bahan makanan kita, terutama kita bisa kreasikan dengan segala macam jenis bahan penunjang lainnya yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu nggak usah khawatir dengan biaya tinggi. Ternyata bahan yang murah dan mudah didapat pun kita bisa lakukan dan kita bisa berkreasi. Betul nggak Ibu? Betul. Nyatanya dari satu bahan bisa jadi, ini di depan kita 4. Sebetulnya masih banyak lagi hidangan yang dari tahu. Seperti contohnya saya pernah lihat ada es krim tahu. Es krim tahu. Ini baru dengar sih, Chef. Jadi tahu yang diolah digiling dengan buah-buah segar seperti stroberi, ditambah sedikit susu, nanti di frozen. Frozen dan jadi es krim tahu. Karena ibu di rumah ada freezer, mungkin ibu bisa coba tahu di blender dengan stroberi, ditambah sedikit gula dan tambahan susu. Nanti masukkan ke freezer. Dari camilan sehat juga ya, Chef ya. Nanti buat misalnya stroberinya misalnya kurang strong, nanti ibu bisa tambahkan perasa. Ya, coba ya Bu ya, ibu berkreasi terus. Siapa tahu itu jadi branding juga. Es krim tahu kalisari. Oke, itu dia pemirsa
pemirsa, keseruan kita hari ini dari awal tadi kita mengunjungi sentra pembuatan tahu sampai dengan tadi kita juga sudah masak bareng sama ibu-ibu dan juga Chef Erwin tentunya. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Pasti sudah gak sabar nih pengen cobain tentunya ya. Chef Erwin juga terima kasih banyak nih. Dari awal sampai akhir itu betul-betul padat informasi yang sangat bermanfaat ya Chef ya. Oke, tentunya buat pemirsa yang ada di rumah jangan lupa saksikan Tudung Saji Sabah Desa, program kolaborasi antara Luminar Hotel Purwokerto dengan Banyumas TV setiap hari Minggu pukul 15.30 hanya di Banyumas TV. TV News. Luminar Hotel Purwokerto nomor 1.